Pemirsa, kepala Anda sering terasa pusing, disertai perubahan emosi yang kadang sulit terkendali. Hei, hati-hati, itu darah tinggi. Pemirsa, dua gejala ini memang selalu diidentikan masyarakat dengan hipertensi atau meningkatnya tekanan darah di atas normal. Padahal, belum bisa dipastikan perubahan emosional seseorang bisa diakibatkan oleh meningkatnya tekanan darah. Penyakit yang umum muncul akibat pola hidup ini bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal usia. Dan bila sudah terdiagnosa, Anda terpaksa harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah seumur hidup Anda. Anda tentu tak mau kan? Lalu apakah penderita tekanan darah tinggi tak bisa mengkonsumsi garam? Fakta atau mitos bahwa tekanan darah tinggi bisa menyebabkan gagal ginjal? Fakta mitos pertama, hipertensi adalah penyakit tak bergejala. Wah, Anda patut berbangga hati karena belum tentu ya orang pemarah menderita hipertensi. Tapi sebelumnya kita cari tahu itu fakta atau mitos. Itu fakta ya. Jadi memang hipertensi tidak selalu bergejala. Ada beberapa gejala yang mungkin terjadi pada hipertensi seperti sakit kepala, sakit di tengkuk, tapi tidak selalu bergejala. Memang faktanya hipertensi tidak selalu bergejala. Daging adalah jenis olahan makanan favorit semua kalangan. Sumber protein hewani ini adalah salah satu sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Seperti meningkatkan imunitas tubuh, membantu proses pembentukan sel darah merah, dan sebagainya. Namun di antara jenis daging yang banyak dikonsumsi, banyak yang memilih mengurangi konsumsi daging kambing karena disebut sebagai penyebab meningkatnya tekanan darah. Tapi fakta atau mitos ya kira-kira? Itu mitos. Jadi daging kambing itu memang kadar lemaknya tinggi, tapi tidak setinggi daging sapi. Daging kambing itu proteinnya tinggi. Jadi memang biasanya daging kambing itu cara pengolahannya yang menyebabkan dia akan meningkatkan risiko hipertensi. Misalnya dia diberikan garam, jadi bumbu-bumbunya itu yang akan menyebabkan hipertensi. Jadi cara pengolahannya sebetulnya. Life begins at 40. Pemirsa, Anda tentu tak asing dengan istilah kalimat ini. Mengapa ya dikatakan demikian? Mungkin saat memasuki usia 40 tahun seseorang telah dianggap lebih matang, baik secara emosional, karir, dan juga finansial. Namun tahukah Anda, usia 40 tahun adalah usia rawan karena perubahan metabolisme tubuh yang menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit, terutama penyakit kronis. Fakta atau mitos, saat usia 40 tahun seseorang mudah terkena penyakit hipertensi? Itu fakta. Memang pasien-pasien yang di atas usia 40 tahun, itu apalagi kalau memang pasiennya punya riwayat keluarga dengan hipertensi, pada usia di atas 40 tahun, biasanya hipertensinya mulai muncul. Jadi ini hipertensi yang diakibatkan oleh faktor keturunan. Namun, pasien-pasien yang masih usia muda, di bawah 40 tahun pun bisa terjadi hipertensi. Terutama biasanya pada pasien-pasien dengan hipertensi sekunder. Detak jantung tak beraturan atau kagetan bukan berarti Anda jantungan atau memiliki penyakit jantung. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang terjadi karena adanya gangguan pada jantung akibat terhambatnya aliran darah ke jantung, dan bisa karena faktor keturunan atau gaya hidup akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol. Fakta atau mitos, bila pemilik tekanan darah tinggi berisiko terkena penyakit kardiovaskular? Itu fakta. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, hipertensi itu salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Jadi pasien yang dengan hipertensi, kalau dia tidak terkontrol, dalam jangka waktu panjang, dia akan meningkatkan risiko kardiovaskuler. Pemirsa, apapun yang dikonsumsi berlebihan sudah pasti tak baik bagi tubuh kita. Apalagi bila makanan yang dikonsumsi banyak mengandung lemak, kolesterol, gula, atau garam yang tinggi. Makanan tersebut sudah pasti menawarkan kenikmatan berbeda di lidah Anda. Tapi awas, hati-hati, karena dampak yang ditimbulkan bukan sekedar rasa kenyang, tapi penyakit yang berbahaya seperti hipertensi. Nah, fakta mitos selanjutnya, penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tinggi seumur hidup? Itu fakta, karena memang pasien hipertensi itu harus minum obat seumur hidup untuk menjaga supaya tekanan darahnya terkontrol, sehingga bisa kita cegah komplikasi akibat hipertensi. Pemirsa, gagal ginjal adalah penyakit yang terjadi akibat komplikasi penyakit yang tak terkontrol seperti diabetes.
Kurang konsumsi air putih atau kebiasaan konsumsi minuman kemasan memperberat kerja ginjal yang bertugas menyaring kotoran dalam tubuh, mengontrol cairan, kadar garam, serta kalsium. Lalu, fakta atau mitos bila gagal ginjal bisa disebabkan oleh penyakit hipertensi? Ini dia jawabannya untuk Anda. Itu fakta. Memang hipertensi lama, apalagi kalau tidak terkontrol, dia bisa menyebabkan komplikasi, salah satunya adalah gagal ginjal, selain penyakit kardiovaskuler. Seringkali ada pertanyaan dari pasien, bahwasanya minum obat rutin itu apakah akan berisiko menyebabkan gagal ginjal pada hipertensi. Itu justru sebaliknya, jadi pasien minum obat teratur, itu untuk menjaga tekanan darahnya terkontrol, sehingga komplikasi ke ginjal itu bisa dicegah. Wow, ternyata tekanan darah tinggi bukan sekedar penyakit biasa. Mulai saat ini, Anda patut waspada agar hipertensi tak memperburuk kualitas kesehatan Anda. Pemirsa, buat penderita hipertensi, tips yang kita berikan, harus minum obat teratur, kemudian mengubah gaya hidup dengan diet rendah garam dan olahraga teratur. Seminggu 4-5 kali selama 30 menit. Buat yang belum menderita hipertensi, tapi punya riwayat keluarga dengan hipertensi, dianjurkan untuk tetap menjaga gaya hidup yang baik dengan olahraga dan diet rendah garam, kemudian pemeriksaan berkala ke dokter. Menyempitnya saluran nafas, kemudian produksi lendir yang bertambah, kemudian juga diikuti dengan pembengkakan dari saluran nafas sehingga saluran nafasnya tambah sempit dan ditandai dengan timbulnya suara mengi.